Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Brilliant 4.5, yang dimana pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang statistika bisnis. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini kita mengetahui 50 data ya. 50 data di soal. Kemudian yang ditanyakan terlebih dahulu adalah distribusi frekuensi. Jadi kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, untuk membuat tabelnya kita harus mengetahui Nmax berapa, Nmin-nya berapa, range berapa, kelas dan intervalnya. Nah, pertama-tama kita cari Nmax dan Nmin-nya terlebih dahulu ya. Untuk mencari Nmax dan Nmin-nya kita bisa langsung tulis di datanya aja. Yang pertama ini ada Nmax di atas, kemudian Nmin-nya di bawah. Nah, kita lihat dari data ini ke bawah ya, lihatnya. Kita lihat dari sini tuh mana yang paling besar angkanya. Buat kolom pertama, angka yang terbesarnya ada di 90, yang ini. Kemudian untuk kolom kedua, itu ada di 89, yang ini. Kemudian yang ketiga juga 89, yang ini. Kemudian yang keempat itu ada 86, yang ini. Dan yang terakhir itu ada 89 juga, yang ini. Nah, kita udah ketemu nih, Nmax-nya yang terbesar itu adalah 90. Kemudian kita tinggal cari Nmin-nya berapa. Untuk Nmin-nya di kolom pertama itu ada 65 di sini. Dan yang kedua itu ada 66 di sini. Yang ketiga ada 70 di sini. Yang keempat ada 65 di sini. Dan yang terakhir juga 65 di sini. Nah, dari sini kita bisa ngelihat bahwa yang paling kecilnya adalah 65 ya. Dari 3 kolom. Nah, jadi kita udah mengetahui Nmax-nya berapa, Nmin-nya berapa, kita tinggal cari range-nya. Range itu adalah selisih antara Nmax dengan Nmin. Jadi 90 dikurangin 65 hasilnya adalah 25. Kemudian kita tinggal cari kelasnya berapa. Untuk rumus kelas itu ada di 1 tambah 3,3 log N. Nah, N-nya kita substitusikan dengan jumlah data. Jumlah datanya itu ada 50 tadi di soal. Habis itu kita tinggal hitung aja, kemudian ambil angka pertamanya aja dibuletin, yaitu 7. Kemudian setelah kita mengetahui kelasnya, kita bisa menghitung intervalnya. Untuk interval itu adalah range dibagi dengan kelas. Range-nya adalah 25 dan kelasnya adalah 7. Kita buletin lagi ke satu angka, yaitu kita mendapatkan hasil intervalnya adalah 4. Oke, untuk kolom ketiga yaitu mencari frekuensi. Nah, cari frekuensi ini sedikit tricky ya, dan kita tuh harus benar-benar teliti dalam mencari datanya. Nah, oke, untuk mencari kelas pertama ya, intervalnya itu adalah 65 sampai 68. Kita cari frekuensinya terlebih dahulu. Anggap ini belum ada ya. Nah, pertama-tama kita ingin mencari 65 sampai 68 terlebih dahulu ya. Kita cari coba. 65 ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk 65 ya. 65 sampai 68 itu ada sekitar 5. Kemudian untuk kelas yang kedua itu adalah 69 sampai 72. 69 sampai 72 kita cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini ada 7 ya. Sebanyak 7. Nah, untuk kelas yang ketiga itu intervalnya ada dari 73 sampai 76. Kita cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini ada sebanyak 8 ya. Kemudian kelas yang keempat itu dari 77 sampai 80. Kita cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini ada sebanyak 10 ya datanya. Kemudian untuk kelas yang kelima itu dari 81 sampai 84. Kita cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, datanya sebanyak 9. Kemudian untuk kelas yang keenam itu dari 85 sampai 88. Kita cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini sebanyak 7. Kemudian untuk kelas yang ketujuh, kita cari lagi dari 89 sampai 92. 1, 2, 3, 4. Oke, kita jumlahin terlebih dahulu. Datanya harus ada 50 ya. Nah, sebenarnya kan yang ditanya itu adalah tabel frekuensi ya. Jadi, sampai sini pun sebenarnya udah beres. Tapi karena kita melihat soal-soal berikutnya yang ditanyakan adalah rata-rata, median. Nah, kita memerlukan data-data selanjutnya yaitu XI, FIXI, dan F besar. Jadi, kita sekalian aja buat data XI, FIXI, dan F besar. Nah, cara mencari XI adalah kita tambahkan kedua ini ya. 65 ditambah 68 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 66,5. Kemudian selanjutnya 69 tambah 72 dibagi 2. Hasilnya adalah 70,5 ini ya. Dan seterusnya begitu sampai bawah.
Selanjutnya, untuk mencari FI/XI, kita tinggal kalikan aja XI dengan F ini. Jadi 66,5 dikali dengan 5, hasilnya adalah 332,5. Kemudian ini juga 7 dikali 70,5, hasilnya adalah 493,5. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk kolom terakhir kita mencari F besar. Untuk mencari F besar ini, kita tinggal jumlahkan saja. Pertama, kita tulis data yang pertama ya, sesuai di sini. Jadi 5. Kemudian 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 ditambah dengan 8 hasilnya 20. 20 ditambah 10 hasilnya 30. Dan seterusnya sampai bawah sampai kita mendapatkan 50 di hasil akhirnya. Nah, untuk soal berikutnya yang ditanyakan adalah rata-rata. Nah, rumus rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah FI/XI dibagi dengan jumlah FI. Nah, kita cari dulu jumlahnya di tabel yang tadi. Tadi kan kita udah tahu ya, FI/XI-nya itu berapa. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 3917. Kemudian, untuk yang frekuensinya sendiri, kita jumlahkan, hasilnya adalah 50. Jadi, untuk mencari rata-rata adalah 3917 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 78,34. Oke, untuk selanjutnya yang ditanyakan adalah nilai mediannya. Nah, untuk mencari nilai median di data tunggal, ini adalah rumus yang kita gunakan. Nah, B-nya adalah tepi bawah kelas median. Kemudian P-nya adalah interval. F besarnya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Nah, hal pertama yang harus kita cari adalah si B-nya. B itu kan tadi kelas median ya. Nah, cara mencari kelas mediannya yaitu menggunakan rumus ini. N per 2 atau 50 per 2. Nah, 50-nya itu kan tadi jumlah datanya ya. Nah, kita tinggal bagi 2, hasilnya adalah 25. Nah, di sini kita cari yang kelas median itu 25 dengan melihat data F besar. Kita lihat di sini untuk kelas yang pertama, ini rentangnya 1 sampai 5 aja. 25 nggak masuk. Yang ini 1 sampai 12 aja. Kemudian yang ini 1 sampai 20. Dan yang ini 1 sampai 30. Nah, 25 masuk ke yang di sini. Berarti ini kelas median kita. Kelas median kita kan di sini. Jadi kita lihat tadi B adalah tepi bawah kan. Nah, tepi bawah adalah batas bawah dikurangin dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 76,5 ditambah tadi P. P adalah intervalnya. Intervalnya di sini tambah 4 dalam kurung N per 2. N-nya tadi 50 bagi 2 dikurangin F besar. Tadi F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti kita ngambil yang di sini. Jadi kita taruh 20 di sini. Kemudian F kecilnya adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya adalah 10. Jadi kita taruh 10 di sini. Nah, kita masukin aja di rumus, kemudian mendapatkan hasilnya 78,5. Untuk soal selanjutnya yang ditanya adalah berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai A. Nah, nilai A kita bisa melihat bahwa nilai A itu di atas 80. Jadi kita lihat ke data yang tadi, mana saja yang termasuk di atas 80. Nah, di sini yang di atas 80. Jadi cara penghitungannya seperti ini, 9 ditambah 7 ditambah 4 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya adalah 40%. Ke soal nomor 2, yaitu kita dengan menggunakan data yang sama di soal nomor 1, kita harus mencari standar deviasi dan juga nilai skewness-nya ya. Oke, langsung aja kita cari standar deviasinya ya. Nah, untuk mencari standar deviasinya, pertama-tama kita harus mencari varians terlebih dahulu. Karena rumus dari standar deviasi adalah akar dari S pangkat 2. Nah, sedangkan rumus S pangkat 2 atau varians ini adalah ini. FI dalam kurung XI dikurang X bar tutup kurung dibagi dengan N-1. Nah, FI-nya adalah si frekuensinya, kemudian XI-nya yang udah kita cari di tabel. Nah, yang ini kita tinggal kaliin aja ya. Tadi kan frekuensinya 5 dikali dengan XI. XI-nya itu 66,5 dikurangi dengan X bar. X bar-nya ini 78,34. Nah, yang ini kan habis itu tutup kurung dipangkat dengan 2. Dan seterusnya. Kemudian kita dibagi dengan N-1. N-nya adalah jumlah kelasnya, yaitu 7 dikurangin dengan 1. Kemudian kita hitung semua ini dan mendapatkan hasilnya 410,45. Nah, baru deh kita bisa masukin ke rumus standar deviasi. Jadi, S sama dengan akar dari S pangkat 2, yaitu akar 410,45 yang hasilnya adalah 20,26. Nah, lanjut kita mencari nilai skewness-nya. Nah,
Kalau skewness itu kan ada beberapa rumus ya, ada yang Pearson, ada yang Bowley. Nah, tapi kita nyesuaiin lagi, kita pilih mana yang udah ada datanya. Kalau misalnya Pearson kan ada yang pakai data modus dan juga median. Nah, terus kalau misalnya yang Bowley, kita pakai quartile. Nah, kita cari aja mana yang udah ada datanya. Kita tadi udah cari median kan, jadi kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, kita tinggal masuk-masukin aja, tiganya itu dari rumus, kemudian X bar-nya adalah 78,34 dan mediannya adalah 78,5. Dibagi dengan S kecilnya yang ini 20,26, hasilnya adalah negatif 0,02. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa skewness-nya kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, maka grafiknya akan negatif seperti ini. Jadi, ketika hasilnya negatif atau kurang dari 0, maka kurvanya akan miring ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, ini kita ada tentang data tunggal ya, yang dimana kita harus mencari mean, standar deviasi, median, dan juga desil 7. Oke, langsung aja ke yang pertama untuk mencari mean-nya. Untuk mencari mean data tunggal, ini adalah rumusnya. Nah, sigma xi dibagi dengan n. Sigma xi adalah jumlah datanya. Tadi kan datanya diketahui ya, dikasih di soal ini. Kita jumlahkan 70 tambah 85 dan seterusnya dibagi dengan n. N adalah banyaknya data. Banyaknya data ini tuh ada 10 ya total, yang dimana hasilnya kita mendapatkan 80. Kemudian untuk yang kedua yaitu standar deviasi. Nah, kalau standar deviasi ini rumusnya masih sama ya, kayak sebelumnya, kayak data kelompok. Yang membedakannya adalah di bagian variansnya. Nah, varians ini kita nggak ada FI-nya ya di sini. Jadi langsung aja XI dikurangin dengan X bar pangkat 2 dibagi dengan N-1. Nah, kita masukin aja satu-satu si XI-nya. Yang pertama ada 70, dikurangin dengan X bar. X barnya ini adalah 80. Pangkat 2, dan seterusnya untuk semua datanya di sini. Dibagi dengan N-1. N-nya adalah 10 tadi ya, dikurangin dengan 1. Yang dimana hasilnya adalah 55,6. Setelah kita mengetahui variansnya, kita bisa langsung cari standar deviasinya, yaitu dengan memasukkan rumus akar dari S pangkat 2. Nah, S pangkat 2-nya itu kan tadi 55,6 ya. Nah, kita mendapatkan hasil standar deviasinya yaitu 7,5. Oke, selanjutnya kita akan mencari median. Nah, kalau median di data tunggal ini, kita harus mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar terlebih dahulu ya. Kan kalau yang di soal ini masih acak-acakan, masih belum berurutan. Nah, untuk median ini kita wajib banget untuk mengurutkannya. Kenapa? Karena kita ingin mencari nilai tengahnya. Nah, cara mencari nilai tengahnya itu sebenarnya kan kalau misalnya datanya ganjil, kita bisa langsung lihat nih tengah-tengahnya di mana. Tapi karena ini datanya genap, jadi kita ada dua output di tengahnya, yaitu 80 dan 80 di sini. Jadi, yang kita lakukan adalah menjumlahkan keduanya dan dibagi dengan 2, yang dimana kita mendapatkan hasil mediannya itu 80. Oke, lanjut, kita akan mencari desil 7. Nah, untuk rumus desilnya sendiri itu adalah yang ini. I-nya adalah desil yang ingin kita cari ya. Jadi kita substitusikan I-nya sebagai 7 karena kita ingin mencari desil 7. Jadi D7 sama dengan 7 dalam kurung N-nya itu banyaknya data, yaitu 10 ditambah 1, itu dari rumus dibagi dengan 10, yang dimana kita mendapatkan letaknya itu 7,7 ini. Nah, cara mencari letaknya, kan ini kita mendapatkan hasilnya 7,7 ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa letaknya ini adalah X7 dan X8. Kenapa? Karena kalau X7 ini kan kita ngambil dari yang ini, 7 yang sebelum koma, itu kan 7 ya. Jadi kita simpulkan itu sebagai X7, kemudian ambil data setelahnya itu X8. Nah, X7 itu yang mana? X7 ini kita cari di sini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini adalah X7. Yang ini 85. Kemudian X8-nya juga 85. Oke, setelah kita mengetahui letaknya, kita bisa mencari nilainya. Untuk rumus nilai sendiri itu adalah ini ya. X7 ditambah X8 dalam kurung X8 dikurangin dengan X7. Nah, untuk X7-nya di sini kita bisa langsung masukkan si nilai datanya ini, yaitu 85 di sini. Tapi untuk X8 yang di luar kurung itu kita nggak bisa langsung masukin dari nilai datanya. Nah, kita harus lihat ini. Hasilnya kan 0,7 ya. Jadi kita input nilainya sebagai 0,7. Terlebih dahulu untuk X8 ini. Baru di dalam kurungnya X8 yang ini kita bisa pakai data yang di sini. Jadi 85 dikurangin dengan X7 yaitu 85 juga, yang dimana ketika kita jumlahkan hasilnya 85. Oke, untuk soal yang terakhir ini materi tentang ten analysis. Nah, untuk ten analysis ini kan ada beberapa cara metode yang digunakan ya, tapi di soal ini yang dibahas hanya semi-average method saja. Nah,
Setelah semi-average method, kita ditanyakan prediksi tingkat penjualannya pada tahun 2035. Oke, kita langsung aja ya ke yang bagian pertama, penyelesaian dengan cara semi-average method. Nah, cara menyelesaikannya itu pertama-tama kita lihat dulu ya, datanya ini genap atau ganjil. Nah, karena di sini kan selama 11 tahun, berarti datanya itu ganjil. Nah, kalau datanya ganjil, kita eliminasi yang di tengah sini. Nah, yang aku merahin di sini adalah yang harus kita eliminasi, yaitu nilai tengahnya ya. Kemudian, ini kan udah terbagi menjadi 2 kelompok ya. Barulah kita bisa mencari rata-ratanya. Cara mencari rata-ratanya adalah kita menjumlahkan semua penjualan ini. Kita jumlahkan 70 tambah 75 dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 5. Jadi, kita mendapatkan hasilnya 80. Kemudian sama untuk kelompok kedua juga, kita jumlahkan ini data penjualannya dan dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Kita mendapatkan hasilnya 110. Oke, setelah kita mencari rata-rata, kita akan mencari nilai X-nya. Nah, bagaimana kita menentukan tahun untuk si nilai X-nya? Nah, ini sebenarnya kesepakatan bersama dosen terkait bahwa kalau untuk data ganjil, kita akan mulai nolnya ini di tengah-tengah. Jadi, kita ambil nilai X pertama yaitu di tahun 2015. Kemudian, untuk nilai X kedua, kita ambil di 2021 di sini. Karena ini di tengah-tengah ya, ini juga di tengah-tengah. Oke, setelah kita menentukan tahunnya, kita bisa langsung saja input nilai-nilainya. Kalau ke atas itu jadi min, dan ke bawah itu plus ya kayak biasa. 1, 2, dan seterusnya. Dan sini juga kita start dari sini, berarti ke atasnya ini min ya. Jadi min 1, min 2, dan seterusnya. Dan ke bawahnya ini 1, 2, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita akan membuat persamaan trennya. Nah, kalau buat persamaan di semi-average method ini cukup mudah ya, karena kita hanya mencari nilai B-nya aja. Nah, untuk mencari nilai B-nya, ini adalah rumusnya. K2 dikurangi dengan K1 dibagi dengan tahun dasar K2 dikurangi dengan tahun dasar K1. Nah, K2-nya ini adalah nilai rata-rata kelompok yang kedua. Nah, ini 110, berarti 110 dikurangi dengan 80, itu juga rata-rata untuk kelompok 1. Dibagi dengan tahun dasar kelompok 2, tahun dasar kelompok 2-nya ini kan adalah 2021 ya. Dan tahun dasar K1, yaitu 2015, yang dimana kita mendapatkan hasilnya 5. Jadi, untuk persamaan di 2015, ini adalah persamaannya. A-nya adalah nilai rata-ratanya. Jadi kan kalau untuk 2015, nilai rata-ratanya adalah 80. Kemudian yang ini 2021, nilai rata-ratanya adalah 110. Nah, sekarang baru deh kita mencari prediksi tingkat penjualannya pada tahun 2035. Ini. Kita tinggal masukin aja sesuai di rumus, yaitu 80 tambah 5. X-nya, gimana kita mencari X-nya? Yaitu kita tinggal kurangkan saja tahun yang ditanyakan, yaitu 2035, dikurangin dengan tahun terakhir. Tahun terakhirnya adalah 2023. Yang dimana hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini kita tambahkan dengan nilai terakhir di sini, yaitu kita tambah 8, hasilnya adalah 20. Nah, 20 baru kita input ke sini, yang dimana kita mendapatkan hasilnya itu 180 untuk tingkat penjualan pada tahun 2035. Nah, kita juga bisa mengecek apakah persamaan yang kita gunakan itu sudah benar. Kalau misalnya benar, jumlahnya akan sama. Jadi kita cek dengan persamaan yang 2021 juga ya. Nah, untuk persamaan 2021 juga sama, kita tinggal masukin aja 110 ditambah 5. Nah, X-nya di sini 14, karena yang tadi 12-nya kita tambahkan dengan 2. Jadi hasilnya 14, yang dimana kita mendapatkan hasil akhirnya juga 180. Baik, sekian penjelasan untuk statistika bisnis kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.